Anda yang mau langsung bertanya nanti ya bisa gabung di line teleponnya 591290, SMS dan WhatsAppnya di 081325050387 dan di akun Facebook di Kartini Kawas Bayu. Segera dialog siang hari ini akan dipandu oleh rekan Nasya. Silakan rekan Nasya. Baik, terima kasih banyak Vika yang sudah menghantarkan kami dalam ruang dialog yang sejuk Kamas Bayu di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda Kamas Bayu siang hari ini? Edisi Selasa 22 November 2022. Bagaimana rasanya? Nasya bisa ditemukan kembali dengan bapak-bapak yang sangat luar biasa yang sudah hadir di studio yang akan menyapa Anda dalam dialog interaktif bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Disduk Capil Kabupaten Jepara, Kamas Bayu. Untuk tema yang kita angkat siang hari ini adalah inovasi pelayanan Disduk Capil. Beberapa waktu yang lalu kita sudah obrolin ya beberapa inovasi pelayanan dari Disduk Capil Kabupaten Jepara yang masih lekat di ingatan kita. Ada pindang cemplung, kemudian yang terbaru kemarin Disduk Capil Kabupaten Jepara juga telah menggalang kerjasama untuk menerbitkan KTPL dan KK bagi pasangan yang baru nikah dengan Kemenak ya Pak ya. Nah, sebenarnya Kamas Bayu, seberapa penting ini inovasi pelayanan Disduk Capil Kabupaten Jepara? Karena inovasi ini adalah hal yang sangat penting ya untuk menyikapi tuntunan pelayanan kepada masyarakat kita. Apalagi pemerintah daerah juga didorong untuk membudayakan semangat One Agency, One Innovation. Satu instansi, satu inovasi. Selain itu, pelayanan yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi. Nah, untuk itu di studio telah hadir bersama Nasya sebagai narasumber kita siang hari ini selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Bapak Abdul Syukur SHMH. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Syukur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walaupun kemarin kita baru pulang dari Karimun, ya Karimun untuk Yanling di beberapa desa di Karimun. Alhamdulillah kita sudah sehat kembali. Baik, sekaligus mancing. Insya Allah ya. Di Karimun ya. Baik, karena memang kegiatan Disduk Capil ini nggak akan pernah berhenti ya Pak ya. Iya. Dan terus berlanjut. Terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Siang malam kita siap melayani masyarakat. Oke. Melayani dengan sepenuh hati, Kamas Bayu. Baik, Pak Syukur tidak sendiri, Kamas Bayu. Beliau didampingi Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bapak Wahyanto Esos MM. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nasa, selamat siang Kang Mas Mbak Yu dimanapun berada, khususnya yang jauh-jauh Mbak di Limpung, di Limpung, di Subang itu Limpung ke atas, terus masih ada Ambarawa, Ungaran itu yang selalu setia dengan Kartini. Benar, karena Kartini FM Jepara bukan hanya warga masyarakat Jepara yang menyimak atau mendengarkan. Kita melalui YouTube, kanal YouTube di LPPL Radio Kartini FM Jepara juga bisa Anda saksikan dialog siang hari ini Kamas Bayu di live Facebook Kartini juga. Dan saya ingatkan Kamas Bayu bisa ikut berpartisipasi dalam dialog interaktif bersama Disduk Capil siang hari ini di line telepon 591290, SMS dan WhatsApp di 081325050387 dan akun Facebook Kartini FM. Ada door prize menarik dari Pak Syukur, nanti diajak mancing bareng. Ya. Siap. Melaut begitu. Oke, Pak Syukur, kalau bicara tentang inovasi pelayanan dari Disduk Capil, sepertinya tahun ini berturut-turut banyak sekali inovasi-inovasi yang diberikan demi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat begitu. Apalagi di Disduk Capil menjadi salah satu perangkat daerah yang banyak mengeluarkan inovasi pelayanan. Mengapa demikian ini Pak Syukur? Betul Mbak Nasa, bahwa Disduk Capil di tahun 2022 ini ya kita kembangkan inovasi dalam rangka untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan. Jadi Disduk Capil di tahun 2022 ini nanti
terus dan terus ya. Barusan kemarin kita launching dengan Kemenak ya. Minggu depan rencana kita launching lagi kerjasama dengan rumah sakit. Jadi dengan rumah sakit RSU Kartini, kemudian RSI, kemudian Aisyah ya. Iya, PKU Aisyah. PKU Aisyah. Nah, nanti ke depan ini juga kita upayakan untuk dengan rumah sakit Rehata Klet. Kemudian kita berusaha nanti menggandeng Graha. Artinya apa? Bahwa inovasi dalam pelayanan ini adalah ujungnya masyarakat mudah terlayani, mudah memperoleh layanan ya, layanan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kira-kira Mbak Nasya. Baik, dan inovasi-inovasi ini tentunya adalah apa ya Pak ya, sesuai dengan kondisi saat ini begitu ya, inovasi yang telah diberikan kepada masyarakat. Ya, betul, karena sekarang zamannya zaman IT ya. Zamannya IT. Perlu diketahui kami sebetulnya itu kan perangkat daerah ya Mas Wayanto. Kita itu perangkat bagian dari OPD di Kabupaten Jepara. Tapi kinerja kita itu seperti vertikal karena hampir 80% lah. Dari 80% pusat ya, Pak, betul, semua ya? dari pusat. Jadi seluruh Indonesia Dukcapil itu undang-undangnya sama, permennya sama, dan aturan-aturan pelaksanaan itu sama lah. Daerah itu dituntut untuk memberikan menciptakan inovasi-inovasi sesuai dengan karakter lokal masyarakat kita. Seperti dengan Gunung Kidul, dengan daerah selatan sana berbeda dengan kita. Walaupun hampir sama, nanti tujuannya juga hampir sama, tapi karakter masyarakat itu juga mempengaruhi inovasi yang kita buat. Ya, selama ini adakah kendala begitu, Pak Syukur? Pak Syukur mengatakan tadi bahwa 80% kan vertikal begitu. Betul. Kan, tapi kita diberikan kebebasan untuk membuat kebijakan adaptasi sesuai daerah masing-masing. Adakah kesulitan, Pak? Saya kira enggak. Kesulitan kita karena kita itu mulai April ya, 11 April kemarin siap terpusat. Siap terpusat. Jadi pusat itu nanti single data. Kalau dulu di era sebelum 11 April itu kan siap terdistribusi. Jadi satu Jawa Tengah baru gabung ke pusat. Tapi karena ini pusat, kelemahannya adalah itu di server ya. Kalau ada sedikit maintenance ya sudah, kita harus sabar, tidak bisa berupaya. Jadi sabar menunggu. Kita informasikan kepada masyarakat, server di pusat baru ada perbaikan, masyarakat diharapkan bisa menunggu, menunggu sampai dengan proses perbaikan di pusat itu selesai. Berarti masyarakat butuh mengerti, harus mengerti begitu. Betul. Ya. Tidak semuanya bisa langsung capcus, satset begitu. Pengennya kita berikan pelayanan yang cepat, mudah begitu ya Pak Syukur ya. Jadi masyarakat, karakteristik masyarakat pesisir itu kan nek cara bahasa kami di Demak itu ora serontonan. Bahasa Inggrisnya itu ora serontonan. Artinya apa? Begitu mengajukan nggih. Lah kapan Pak dadinya? Seperti itu. Padahal kita sudah memberikan pengertian bahwa kami itu siap melayani ya dengan hati-hati sepenuh hati secepatnya. Secepatnya kita harus bisa melayani masyarakat karena model pesisir seperti itu. Ora serontonan, kurang sidik udah. Tapi memang kita harus sabar. Baik, ya. Ora serontonan, mesti sabar. Pak Wah mesti sabar untuk Nasya kasih pertanyaan terlebih dahulu karena sudah ada yang mau gabung di ujung dering telepon siang hari ini. Kita respon terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa Pak? Di mana Pak? Halo? Pak Jumantoro Kecapi. Pak Jumantoro yang ada di Kecapi. Monggo Pak Jumantoro, ini ada Pak Kepala Dinas Disduk Capil dan Pak Kabid Pihak. Apa yang ingin ditanyakan Pak Jumantoro? Begini Mbak, masalah KTP Ketu KK itu kan saya kan orang Kecapi. Terus keluarga saya itu di Kecamatan Kedung. Tapi yang saya tanyakan, gimana bisanya Kecapi atau Kecamatan Tahunan bisa bersatu dengan
Kecamatan Kedung itu caranya gimana, prosesnya gimana? Kan dulu kan ada cemplung gitu ya, Pak. Ya. Bidang cemplung mungkin, Mbak. Iya Pak, pidang cemplung itu ya. Nah, ya terus itu ini yang saya tanyakan gimana Oke. cara mecatnya. Saya ini masih diketapi sama keluarga saya yang diketapi, tapi anak istri saya di Rau Kedung Jepara. Caranya bersatu nanti gimana membuatnya? Oke. Karena saya itu tidak punya kendaraan riwari ke sana, caranya bisanya singkat itu gimana gitu, Mbak. Baik. Itu pertanyaan saya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumantoro yang siang hari ini sudah curhat ini, Pak Kadis. Ya. Bagaimana untuk merespon apa yang disampaikan Pak Jumantoro siang hari ini? Betul, seperti Pak Jumantoro ini bagus, artinya berani bertanya tentang sesuatu permasalahan yang dialami. Betul. Sebetulnya kakak, kepala keluarga ini dikecapi, Keluarganya di Kedung. terus keluarganya di Kedung, harusnya yang memang jadi satu, dari satu di Sebenarnya ini Kecapi. keluarga siapa sih? Iya, Pak Jumantoro sebagai kepala keluarga, domisilinya di Dikecapi. Kecapi, tapi anak istrinya di Kedung. Nah ini kalau memang kan bisa ke Kedung, pindah ke Kedung juga ada masalah, bisa. Tidak harus ke Dukcapil, Pak. Kalau untuk kakak, Ya. pengajuan kakak, pemecahan kakak juga bisa. Baik. Artinya anaknya yang sudah menikah mengajukan kakak baru. Lah itu bertempat di Kedung ya silakan, tidak masalah. Nanti diajukan ke Kecamatan Kedung. Ya. Ya. Oke. Ya. Pak Kabid Pihak mau menambahkan, silakan. Mungkin teknisnya gini, Mbak. Jadi Pak Jumantoro ini ke desa di Kecapi, nanti terus tindak ke Kecamatan Taunan, nggih. Ke desa minta surat pengantar untuk pindah ke Kecamatan Taunan, terus dari Kecamatan Taunan nanti penjenengan akan diberi berkas untuk dibawa ke Kecamatan Kedung. Kecamatan Kedung ya. Nanti setelah itu proses selesai, penjenengan akan diterbitkan KK dan KTP baru dengan alamat baru di Kedung. Bisakah Pak Jumantoro menggunakan pelayanan inovasi dari Disduk Capil yang ada? Kalau pindah antar kecamatan cukup di kecamatan, jadi tidak menggunakan layanan online, Mbak. Kalau layanan online itu pindah antar kabupaten, antar provinsi itu. Oke, baik Pak Jumantoro, semua saja masih bersama kami dan jawaban sudah diberikan. Segera untuk diurus ya Pak ya, karena mudah ternyata apa yang menjadi kesulitan Pak Jumantoro sampai saat ini. Kamas mau yang lain, kita juga masih tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Nah, ini Pak Kadis, bagaimana ini pandangan Bapak terkait pentingnya inovasi pelayanan khususnya di perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung seperti Disduk Capil Kabupaten Jepara? Jadi inovasi itu sesuai dengan Kabupaten Jepara itu kan apa namanya digital ya, apa yang ditetapkan sebagai Smart City. Project Smart City dalam rangka mendukung Kabupaten Jepara sebagai Smart City. Di kita Pak Dirjen itu mengamanatkan kepada kita bahwa garis ya dari Dirjen itu adalah bisa ya, Dukcapil bisa. Dukcapil bisa itu Bene ya, berkarya, kemudian I inovasi dan inisiatif, S-nya sabar penuh semangat, A-nya adaptif dan amanah ya. Ya tadi itu yang kita sampaikan bahwa kita bangun inovasi-inovasi dalam rangka untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, menyesuaikan era teknologi digital ya. Oke. Dan apakah ini sudah menjawab pertanyaan dari masyarakat saat ini, Pak Syukur, inovasi-inovasi yang telah diberikan? Saya kira sudah ya, saya kira sudah, artinya bahwa kemudahan begitu mudahnya ya, karena menggunakan HP Android dimanapun mereka bisa mengajukan, tidak harus datang ke dinas, tapi cukup buka itu kan ya, aplikasi layanan buka tersebut aplikasi ya. Kemudian syarat-syaratnya dipenuhi, dikirim, kemudian kita proses, diverifikasi, kalau sudah sesuai
pengajuannya kita cetak, kita kirimkan melalui desa masing-masing. Tidak usah kemana-mana. Dikirimkan melalui desa masing-masing, tinggal mengambil atau diantar oleh perangkat desa. Itu kan sesuatu yang mudah, tidak usah naik mobil atau motor atau umbal ke dinas, tidak usah. Cukup di genggaman. Itulah mudahnya pelayanan di era digital ini. Jadi masyarakat tidak usah khawatir nanti kayak lama. Ya, tadi saya sampaikan beberapa kendalanya di server ya. Kemudian antusias masyarakat ini luar biasa. Tiap hari pengajuan, mulai dari akte kelahiran, akte kematian, kemudian revisi, akte kelahiran, itu luar biasa tiap hari. Kewalahan kita, tapi walaupun begitu, kita juga sampaikan bahwa harus sabar. Karena yang dilayani penduduk Jepara itu 1,2 juta. 1,2 juta ya Pak iya, ya? 1,2 juta. Pengennya dilayani semuanya cepat. Betul, semuanya cepat. Tapi insya Allah dengan teknologi digital, inovasi-inovasi kita ini akan mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan. Baik, oke, luar biasa. Dan kami yakin ini yang paling sibuk adalah Pak Kabid Piak yang menjadi salah satu garda terdepan dalam pelaksanaan inovasi di Disduk Capil yang berbasis digital saat ini. Bagaimana ini Pak Wah kesiapan bidang Bapak agar semua inovasi di Disduk Capil Kabupaten Jepara menjadi lancar dan bisa digunakan oleh masyarakat kita tanpa mungkin masyarakat kita mengeluh kok kayak gini ya, sulit, terus lama juga ternyata gini bla 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 gitu Pak Wah. Jadi gini Mbak Nasa, saya tambahkan ini tahun depan. Ini sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Nasa, saya tambah tahun depan ini Pak Kadis sudah menggagas pelayanan untuk memperpendek rentang kendali, rentang alur pelayanan itu akan pelayanan apa lagi nih, Pak? Pelayanan di tingkat desa. Pelayanan di tingkat desa. Jadi kalau selama ini online atau harus ke kecamatan, harus ke Disduk Capil, besok itu cukup di desa, Mbak. Iya. Di tahun 2023. Nah, ini sedang kita rencanakan, kita gagas regulasinya, kita bikin, kemudian agar besok ketika tahun 2023 warga itu nggak usah jauh-jauh tapi cukup di desa. Sampai desa saja. Cukup di desa. Ya? Jadi nanti rentang kalau desa dari RT ke desa itu kan paling butuh bensin makcrit gitu ya Mbak. Jadi semakin mudah semakin murah gitu. Terus kemudian yang terkait dengan inovasi online ya, memang kami sering mendapat keluhan dari masyarakat, kenapa layanannya lambat. Kenapa layanannya lambat? Tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa pelayanan online karena kita itu OPD di daerah tapi melaksanakan kebijakan dari pusat, itu ditentukan banyak faktor. Misalnya tadi ada jaringan internet. Ketika jaringan internet di pusat itu ada kendala, maka daerah akan terkendala karena tadi sudah siap terpusat, terkoneksi seluruh Indonesia. Secara kemudian otomatis ya, Pak, ya? Kalau di pusat ada maintenance, kita juga kena dampaknya, jadi menjadi lebih lama. Jadi saat ini itu pusat sedang mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan yang terpusat, yang terkoneksi seluruh Indonesia, bahkan sampai perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi membangun itu tidak mudah, Mbak, karena ada jutaan data, ada jutaan penduduk yang harus kita layani, sehingga kadangkala kan ada kendala di perjalanan. Tapi mau tidak mau kita harus menuju ke arah sana, karena tadi disampaikan Pak Kadis, eranya sudah digital, maka kita harus mengikuti era tersebut. Harus secepatnya untuk beradaptasi begitu ya Pak. Betul. Jadi secara SDM kita sebenarnya sudah siap cukup. Semuanya. Kalau di Jepara sudah cukup, infrastruktur baik itu jaringan, komputer dan peralatan lain sudah cukup. Bahkan kita menjadi yang di Jawa Tengah itu yang memiliki mesin ADM itu paling banyak.
Kita mempunyai 17, rata-rata mereka hanya ada di kabupaten lain hanya ada 1, 2 atau 4 seperti itu. Baik, ya. Dan inovasi tahun depan ini kemarin kita baru mendengar banyak inovasi baru yang telah dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Jepara. Mungkin sedikit mengulas Pak Syukur biar Kang Mas Bayu yang ada di rumah juga masih ingat inovasi-inovasi yang telah dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Jepara. Jadi masyarakat perlu diketahui bahwa kami berobsesi ya, pelayanan ini berarti hanya mengedipkan mata sudah selesai. Sekali kedip ya Pak ya. Iya. Harapan kami itu seperti itu. Kami ingin sesuai slogan kami membuat masyarakat bahagia. Ya. Sejak saya masuk Maret di Dukcapil sudah banyak inovasi. Kemudian tanggal 5 April 2002 itu kita luncurkan ya inovasi pertama, yaitu dengan pengadilan agama. Dengan pengadilan agama itu pertama kita tanda tangani perjanjian kerjasama dengan pengadilan agama untuk mempermudah tadi. Begitu ada inkrah di pengadilan agama, prosesnya itu kita yang proses. Jadi ya teko ora enak janjane. Gak enaknya seperti apa Pak Syukur? Begitu cerai terus dapat KTP kakak baru. Tapi KTP kalau jadi pengantin asik ya Pak ya. Iya. Tapi kalau proses cerai ini yang gak enak gitu. Enggak enak, ayo Dukcapil bantu wong cerai kan enggak seperti itu. Artinya apa? Kita fokuskan di administrasi kependudukannya. Bayangkan ya, misalnya begitu cerai terus tidak diproses lama, nanti sudah kawin lagi, punya anak ribet nanti. Tapi kalau begitu inkrah, kita kerjasama, mereka yang cerai langsung dapat KTP baru. Misalnya ini janda apa sini Mas? Cerai hidup Pak. Cerai hidup di situ cetok. Kemudian kakaknya juga wis ra ono pasangannya. Lah nanti kalau kawin lagi, nikah lagi nanti dapat KTP baru, kakak baru. Berarti calon janda ini nggak harus mengurus ke Disduk Capil ya Pak ya? Langsung secara sudah, otomatis betul, begitu. Secara otomatis bisa langsung mendapatkan, tidak usah riwa-riwi ke Disduk Capil. Kemudian yang kedua itu kita pernah melakukan dengan WA, WA Messenger pada saat migrasi SIAK distribusi ke SIAK terpusat. Lah ini kan kita yang dari provinsi itu langsung klik tutup, kemudian kita bingung antara offline dan online untuk mempermudah masyarakat karena WA ini sudah familiar di masyarakat. Tapi nyatanya memang betul kita tuh pernah punya hutang WA yang belum 5.000, bayangkan. 5.000 ya. Sampai botak kepala saya bagaimana masyarakat tidak bergejolak itu loh. Akhirnya ngelembur tiap hari, tambah jam, Sabtu kita berangkat lagi. Itulah pengalaman di WA Messenger itu. Tapi alhamdulillah mulai tanggal 17 Agustus kita sudah launching tadi Bindang Cemplung ya Mas. Bindang Cemplung menjawab kesulitan kita. Yang WA masyarakat yang penak, kita yang tidak. Tapi niat kita memang melayani sepenuh hati tadi. Rodok rekoso sithik karena ini tanggung jawab kita ya harus kita lembur. Akhirnya tadi lahir Bindang Cemplung, layanan daring cepat rampung. Itu di tanggal 17 Agustus. Nah ini kemarin kita juga kerjasama dengan Kemenak. Nah kita Kemenak. Artinya seluruh KUA kecamatan sekabupaten termasuk itu sudah kita kerjasama. Seorang yang telah melakukan pernikahan akan langsung terbit diproses oleh Disduk Capil adalah KK baru, KTP baru dengan status baru juga. Betul, ya. Itu kita berikan nama kapal layar. Kapal layar. Betul, jadi namanya unik-unik loh Kang Mas Bayu. Kakak KTP pengantin anyar gitu iya, loh. saya jadi curiga ini. Jadi kakak KTP pengantin anyar kita sebut dengan kapal layar. Biar mudah. Namanya sesuai kearifan lokal Mbak. Betul, jadi ada Bindang Cemplung itu bukan karena hobi Pak Kadi sama Pak Kabit ya. Kemudian nanti mungkin di akhir
tahun atau awal Desember nanti kita nanti kerjasama dengan rumah sakit. Ya. Rumah sakit yang ada di Jepara. Ini yang Oke. sudah adalah RSI, RSU, kemudian PKU Aisyah. Lah ini baik. Itu inovasi apa Pak namanya Pak? Nah, ini kalau ini kita berikan nama Bilang Bapak. Bilang Bapak aja Bilang ya. Bapak itu bayi pulang bawa akte kelahiran. Oh gitu. Bayi pulang bawa akte kelahiran. Oke. Atau barangkali Pak, ini kan belum kita launching, ada usulan dari Mbak Nasa yang sesuai lokal wisdom kita. Mungkin apa? Nanti aku tak tidur dulu dapat ngimpi terus Itu aku bilang sama nggak syukur. bisa. Bilang Bapak itu adalah bayi pulang bawa akte kelahiran. Plus sebetulnya kianya juga kita terbitkan nanti. Jadi ibu hamil lahir di situ, kemudian diproses oleh rumah sakit yang bersangkutan, diajukan, nanti terus kita proses pulang membawa akte kelahiran dan kia baru. Jadi, layanan ini mulai dari pengantin baru ya Pak Iya, ya. iya, Terus iya. kemudian tadi pindang cemplungnya itu, kemudian Iya. nanti ketika punya anak ada inovasi layanan Bilang Bapak. Ya. Jadi semuanya ada Kak Mas Ma. Yang mau cerai juga ada. Wah, ini semuanya memang sudah diakomodir Semua oleh Disduk dilayani, Capil, gitu. dilayani oleh Disduk Termasuk Capil ini. inovasi ini semua itu dalam rangka mempermudah. Bayangkan nggih Mbak Nasya, Wong Jepara itu ada 16 kecamatan, ada 16 KUA. Kalau 1 tahun 1 kecamatan itu 100 saja, sak Jepara itu 1.600 yang tidak usah mengajukan lewat online. Ya. Artinya apa? Nanti juga mempercepat di ajuan online. Kalau ini sudah kalau 1.600 itu kan yang lain bisa mudah dan kita layani. Terus kemudian yang ini bayi lahir itu kan ya banyak, ratusan ya, satu kabupaten tiap tahun itu juga nanti akan mempengaruhi volume yang masuk di bidang cemplung. Sehingga nanti ke depan orang masyarakat sing wadul maneh, wadul gubernur, wadul bupati, wadul presiden. Kenapa lama sekali? Baik. Itu. Dan makanya Disduk Capil harus secara masif untuk memberikan sosialisasi kepada Betul. warga masyarakat agar tahu Betul. begitu ya. Ya. Ini hal yang sangat luar biasa. Pak Syukur kan baru bulan Maret yang lalu Ya, gitu, Maret. menduduki kursi nomor 1 di Disduk Capil Kabupaten Jepara, tapi sudah banyak inovasi-inovasi Nah, layanan yang ini sudah dukungan diberikan. dari teman-teman semua yang luar Oke. biasa. Jangan kan saya kan hanya pemimpinnya yang kerja ya ini. Bagaimana kerjasama yang telah dibangun Betul. ini, Pak? Wah, Jadi- bisa sedikit ceritakan nggak sih? Kompak loh ini loh. Baru kali ini saya melihat ada kepala dinas dan bawahannya kompak dan mengeluarkan banyak ide-ide, gagasan, inovasi untuk layanan kepada masyarakat, Pak Wah. Jadi alhamdulillah kita punya pimpinan yang sudah seperti keluarga sendiri, Mbak. Tidak ada sekat antara itu pimpinan dengan Baik. staf, sehingga ide-ide itu banyak yang muncul. Staf tidak takut mengeluarkan ide karena diwadahi oleh pimpinan. Oke. Seperti itu. Jadi ini ide-ide ini juga dari banyak teman, bahkan kita menamakan aplikasinya seperti tadi kapal layar itu dari teman yang ada di Kecamatan Bate Alit. Oh, oke. Mereka tidak takut mengeluarkan ide. Juga terbuka sharing Ya, untuk semua terbuka, ya. betul. Terbuka, nanti terus kita rapatkan, kita pilih solusi yang paling baik, sehingga baru kemudian kita launching menjadi produk kita. Di intinya itu kekeluargaan, kekompakan, kebersamaan. Dan gak ada gap ya. Tidak ada gap. Terlihat kok siang hari ini Kak Mas Bayu. Memang apa sih, staf itu adalah sebagai teman, sebagai saudara, ya sebagai bawahan. Oke. Jadi kita tidak ada gap di antara Baik. pimpinan dan staf. Berarti luar dalam ini harus tahu ya Kak Mas Bayu ya. Kalau kita nggak punya uang, bisa Pak pinjam uangnya. Iya biasa Mbak, nggak apa-apa. Jadi kalau saya kehabisan rokok itu minta bapak. Begitu. Seperti itu. Oke. Baik, ini hal yang sangat luar biasa untuk kerjasama yang apik yang dibangun Kak Mas Bayu. Semoga saja fondasi yang kuat ini terus Iya. bisa membuat dan mengeluarkan banyak sekali ide gagasan yang nggak bisa muncul atau tercetus begitu ya, Betul. Pak Kades. Selama saya di Dukcapil, saya itu berusaha mikir masyarakat. Bagaimana sih masyarakat supaya tidak kena denda? Karena denda itu diatur dengan perda. Begitu saya Oke. masuk
rasanya sedih rakyat kok didenda. Padahal mereka sebetulnya sudah sadar. Tingkat kesadaran masyarakat Jepara itu luar biasa. Itu bisa dilihat dari jumlah ya Mas, kepemilikan akte dan lain sebagainya tinggi. Lah di saat awal 6 tahun yang lalu denda itu untuk memberikan efek jerah biar masyarakat tuh ndang ligagi ngurus tidak terlambat. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih dendanya diberlakukan. Nah, saya berusaha sebagai staf ya, sebagai staf karena kita punya pimpinan, kita membuat nota ya, membuat nota dinas ke pimpinan. Alhamdulillah di ACC untuk nanti perdanya dimasukkan di Propam Prolegda udah masuk. Insya Allah 2023 nanti dibahas bersama DPR untuk ditetapkan. Kalau nanti ditetapkan oleh DPR denda disetujui untuk dihapus, insya Allah tahun paling lambat 2024 sudah tidak ada denda lagi. Harapannya apa? Masyarakat itu tidak keberatan lah mengajukan. Karena yang menerima efek dari denda itu juga kami yang di dinas, di dinas rakyat dewe didenda sehingga munamuni saya risih, saya berusaha ayo Mas kita bersama berusaha biar sih supaya masyarakat bebas dari denda. Tapi nanti perda itu keputusan politik ya. Kami harapkan dukungan dari masyarakat, minimal berdoalah. Moga-moga tahun yang akan datang masyarakat sudah tidak kena denda lagi. Amin. Apabila terlambat dalam mengurus administrasi kependudukannya. Iya, dan berharap cuaca politik aman-aman saja. Iya. Seperti cuaca siang hari ini Kak Mas Bayu. Adem banget begitu. Pak Wah, berarti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, di Dukcapil bukan hanya menunggu masyarakat untuk datang menerima pelayanan, tapi juga mengambil bola secara cepat begitu ya Pak Wah ya. Nah, mengapa hal ini Pak Wah dan kawan-kawan juga terus berkomitmen agar kemudahan-kemudahan bisa diberikan oleh masyarakat kita? Jadi di samping inovasi-inovasi baik online maupun tadi kerjasama dengan pihak ketiga, kita sebenarnya sudah punya banyak puluhan inovasi Mbak. Betul. Ada yang namanya bed to bed ya. Jadi kita karyawan Dukcapil mendatangi dari rumah ke rumah. Misalnya ada warga Jepara yang sudah sepuh, sudah atau menderita penyakit menaun, itu kita datangi, kemudian kita kalau belum punya KTP kita rekam. Kita rekam KTP, kemudian kita terbitkan dan kita kirim ke desa. Bulan kemarin kita ke Kepok nggih Pak. Ke Kepok itu ada yang ODGJ sudah sepuh 90 tahun, tetap kita berikan KTP Mbak. Terus ada juga warga ODGJ di Dukuh Rambutan itu kita rayu-rayu, bahkan karyawan kita itu sampai dipancal Mbak. Dipancal karena nggih nun sewu karena itu DGJ nggih. Akhirnya kita tidak berhasil di situ, tapi ada 4 titik kira-kira 6 orang yang kita layani semuanya DGJ di Kepok itu bulan kemarin nggih. Orang dengan gangguan jiwa pun juga harus punya karena mempunyai hak yang administrasi sama. kependudukan, mempunyai hak yang sama. Karena mempunyai hak yang sama. Baik, ya. Kita tidak boleh diskriminasi antara ini orang yang sehat, yang seger waras dengan. Ini dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat, Pak Wah, atau memang dari data yang ada? Dari perangkat desa. Jadi desa itu mendata warganya, siapa-siapa saja yang tidak memiliki KTP, kemudian tidak memiliki KTP itu karena apa? Misalnya karena ODGJ, karena sudah sakit menaun, atau sebab lain yang memungkinkan tidak bisa datang ke kecamatan atau capil. Nah, ini didata oleh desa nanti mengajukan ke kita. Baik. Mengajukan ke kita. Jadi ada 0,8% warga yang belum memiliki KTPL lah mungkin. Termasuk itu. Termasuk itu. Harapannya kita 100% warga Jepara yang sudah wajib KTP itu memiliki KTPL. Oke, berarti ini juga harus ada kerjasama dari Disdukcapil sampai ke tingkat paling bawah begitu ya. Betul, karena Pak informasi kan dari bawah ya. Betul. Artinya apa? Bahwa kita tidak hanya online, kita tidak hanya offline,
Oke. Tapi masyarakat yang membutuhkan kita jemput. Layannya di bed tempat tidurnya masing-masing. Iya. Lah itulah artinya slogan kita, membuat masyarakat bahagia. Jadi bukan hanya pelayanan online saja yang diberikan, Nggih. tapi tadi Bahkan kemarin ketika pandemi lagi rame-ramenya, kita juga Mbak, kita datang dengan resiko tertular Iya, COVID. COVID. Tapi alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan pelayanan ke seluruh warga masyarakat. baik, luar biasa. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang harus direspon terlebih dahulu Pak Kadis dan Pak Kabid. Salah satunya ada dari siapa nih? Dari sebentar, dari Zunita yang ada di Sowanlor. Apa saja administrasi kependudukan yang tidak membutuhkan pengantar RT atau RW tingkat desa atau kelurahan, Pak? Kemudian, Assalamualaikum, selamat siang Bapak, mau tanya, jika untuk pembenahan di tanggalnya saja, misalnya di KK, akte, apa bisa online? Karena data di KK sama akte ini beda begitu Pak. Apa bisa online atau offline? Atau datang langsung ke kantor Disduk Capil, apa cukup di kecamatan saja? Soalnya milik KK dan akte anak saya yang kedua keliru, padahal nggak pakai joki loh Pak. Gitu. Dan sekarang pas mau bikin KTP, aduh kayaknya ada perbedaan tadi tanggal di KK sama di akte. Dua pertanyaan terlebih dahulu sebelum Nasya bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang kedua saya jawab ya. Nggih, monggo. Kekeliruan administrasi kependudukan itu bisa diperbaiki. Tidak ada yang tidak bisa. Artinya apa? Kalau antara akte, KK, KTP tidak sama, itu harus disamakan, memang wajib. Iya. Nanti susah, misalnya mau naik haji, mau umrah, Betul. wah itu di Pati sana ribet nanti. Lah itulah dipilih salah satu, mana yang sesuai, yang lainnya nanti menyesuaikan. Baik. Mudah kok, bisa online, bisa. Syarat-syaratnya difoto, diupload, selesai sudah. Di Pinang Cemplung itu ya Bisa, Pak ya? nggih. Perubahan dan lain sebagainya bisa, asal ya tidak merubah nama seperti akte. Akte jenenge Ahmad Busro menjadi diganti jenenge lain, ya itu tidak bisa. Itu harus melalui keputusan pengadilan. Betul. Tapi kalau hanya huruf, misalnya Ahmad menjadi Uhmad dan lain sebagainya, itu masih bisa. Dan saya sepakat sekali lah kalau tadi dikatakan tidak pakai joki loh Pak. Artinya bahwa jenengan ya kurang teliti, kita juga kurang teliti. Lah artinya dikembalikan bahwa al insanu makhalul khoto iwanisyan, tadi kesalahan itu tidak. Kalau tahu dari dulu langsung tidak dikembalikan, ya toh? Baik. Jadi apa pesan untuk warga masyarakat Jepara ketika sudah mendapatkan KK, KTP harus dicek, diteliti terlebih dahulu begitu ya, sebelum dibawa pulang. Biasanya makanya, kan saking senengnya langsung bawa pulang. Oleh karena itu kami itu berharap masyarakat itu bisa mengurus sendiri. Kalau mengurus sendiri itu tahu jenenge anakku iki kok dadi iki. Lah nek kalau dititipkan lewat maklar kan udah tahu. Wong karena ndak kenal, tapi kalau orang tuanya kan kenal. Oh, salah jenenge anakku seperti ini. Langsung kembalikan kan bisa. Artinya bahwa perubahan data itu boleh, tidak harga mati. Oke. Ya. Baik, Pak. Bahkan sebelum ini Mbak, sebelum kita mengajukan pelayanan Dukcapil itu sebaiknya dicek dulu data-data pendukung, misalnya KTP orang tua, KK orang tua, itu dicek semua. Setelah sudah gitu klop, sudah sesuai, baru kita sampaikan ke daftar pelayanan. Jadi nanti tidak salah, karena kesalahan itu gini, bahwa akte, baik itu akte kematian, akte kelahiran, itu dokumen yang dimiliki negara. Dokumen yang dimiliki negara. Mbak Nasa itu hanya dapat kutipan akte kelahiran, kutipannya, bukan dokumen aslinya ya. Aslinya kita simpan. Jadi kalau penduduk Jepara itu 1,2 juta warga, kalau penjenengan mau revisi, artinya kita harus ndudah arsip, Mbak. Jutaan arsip di kami itu kan
kalau nyari satu-satu kan juga susah ya. Meskipun sekarang yang sudah digital itu kita ada arsip digital ya. Itu memerlukan waktu sehingga sebelum mengajukan ada baiknya data-data pendukung itu diperiksa terlebih dahulu agar tidak ada tumpang tindih atau beda data. Nggih. Oke, terus untuk Mbak Zunita yang di Sohanlor tadi apa jawabannya Pak? Wah, apa saja administrasi kependudukan yang tidak membutuhkan pengantar RT atau RW atau desa atau kelurahan? Jadi layanan Disduk Capil itu ada 24, Mbak. Warga itu taunya kan yang biasa saja ya, KTP, KK, akte betul. Ada 24. Salah satu yang tidak membutuhkan layanan pengantar dari RT, dari desa itu misalnya KIA, ya. Kartu identitas anak, terus KTP baru, rekam KTP baru cukup membawa KK. Dibawa ke kecamatan. Terus ada akte pengesahan anak, akte pengangkatan anak. Jadi banyak, masih banyak. Kami pun sebenarnya melaksanakan itu regulasi, sudah ada regulasinya. Mana yang harus ada pengantar dari RT RW itu sudah diatur semua, Mbak, oleh Permendagri, ya. Oleh Permendagri, oleh Kepres itu sudah diatur syaratnya apa saja. Jadi kami tidak bisa mengurangi dan tidak boleh menambahi, ya. Menambahi persyaratan sesuai yang harus sudah sesuai. Ditentukan begitu ya persyaratannya. Oke, gitu ya Mbak Zunita ya. Kemudian ada Pak mau tanya, sebenarnya ngurus KTP dan KK berapa lama sih jadinya? Kalau di kecamatan berapa hari Pak jadinya? Dari Pak Ahmad Haris Sutikno yang ada di Guyangan. Nggih, terima kasih Mas Haris. Ini KTP KK baru apa revisi? Sebetulnya mudah, cepat sebetulnya. Jenengan tinggal datang ke kecamatan, kecamatan bawa syarat-syaratnya. Tapi perlu diketahui bahwa seperti disampaikan Mas Wayanto tadi, bahwa kita itu tergantung dari pusat. Termasuk adalah belangko KTP. Belangko KTP itu kita tidak cetak sendiri. Itu adalah dari pusat. Lah sekarang ini pusat tuh mengeluarkan surat edaran baru bahwa belangko KTP nanti adanya di tanggal 10. Jadi nanti kalau di saat tidak ada belangko KTP kita berikan suket sampai dengan tanggal 10 Januari. Sampai 10 Januari. Lah ini artinya masyarakat perlu tahu ya, biar tidak suudan ya. Lah kadang-kadang teman-teman di kecamatan itu kan juga mereka tidak bisa memprediksi kapan datangnya. Kalau ada belangkonya, insya Allah 1-2 hari selesai, mesti bisa. Kalau ada belangkonya ya. Lah ini keadaan kondisinya menipis, artinya bahwa dan segera diajukan. Kita ada belangko tapi sudah menipis. Kira-kira sampai akhir bulan ini ora tekan. Ini per hari ini tinggal 1.400-an, Mbak. Ya, tambahan kemarin ya dari provinsi. 1.400 bisa jadi sehari udah habis. 500, rata-rata kita sehari 500. Full ya. Kalau full satu hari memang sekitar 500. Kadang kalau pas musim-musim tertentu bisa 600. Artinya sampai dengan akhir November kita sudah tidak ada belangko dan tidak bisa melayani lagi. Ya, sesuai aturan kita terbitkan suket. Surat keterangan itu sama dengan aslinya, saya tanda tangani, berlaku secara umum, bisa untuk masyarakat memperoleh pelayanan yang lain seperti BPJS itu bisa menerima. Perbankan juga bisa menerima, di Samsat dan lain sebagainya juga bisa menerima. Artinya tidak usah galau, walaupun suket itu resmi, dokumen resmi, bukan. Tetap bisa diproses ya Pak ya dengan suket itu. Betul, untuk minta pelayanan di lain misalnya di BPJS, di kesehatan itu bisa semua. Jadi ini kondisi nasional, Mbak, bukan hanya Jepara. Kondisi nasional semua dialami oleh kabupaten kota. Jadi misalnya kadang kita menerima keluhan di sana kok bisa seminggu, di sini kok sudah 1 bulan belum jadi. Itu kalau sekarang insya Allah kita sama.
Oke. Sama kemarin saya dari kabupaten di Bantul. sebuah kabupaten di Jogja itu bahkan sudah seminggu yang lalu itu menjanjikan ke warganya 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan baru terbit KTP. Kalau ini kita stoknya masih ada sehingga masih bisa melayani. Baru kemudian nanti kalau habis ya kita terbitkan suket tadi. Oke, baik gitu ya Pak Tikno ya. Kemudian ini ada dari siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul yang ada di Tedunan mau tanya sedikit sama bapak-bapak narasumber, kenapa sekarang kok kertas KK atau kertas akta kelahiran tipis sekali ya Pak ya, dan tidak bergambar, tidak seperti dahulu Pak yang agak tebal begitu. Bagaimana tanggapan Bapak? Diucapkan banyak terima kasih. Sekarang tipis Monggo, Pak, Mas kayak Kapiten. kertas fotokopi gitu. Jadi ini kebijakan baru sejak tahun 2019 kita mulai kertas HPS ya. HPS berat 80 gram ukuran A4, Mbak. Ini kebijakan nasional, tapi meskipun berdapat kertas, penjenengan nanti juga akan diberikan soft file, soft file bentuknya PDF yang bisa dicetak sewayah-wayah di komputer penjenengan semua. Boleh nggak masyarakat kalau mencetak dengan kertas yang beda? Boleh. Boleh. Ya. Cuman ketentuannya tadi 80 gram yang ukuran 80 gram A4. ya. Kemudian kenapa pemerintah menetapkan kertas putih ini? Salah satunya untuk efisiensi anggaran, Mbak. Efisiensi anggaran. Jadi Kemendagri itu menghitung setelah adanya kertas putih itu ada efisiensi sekitar 850 miliar per tahun. Wow. Ya, Lumayan ya, Pak, 850 miliar per tahun itu kan bisa digunakan untuk kepentingan lain. Kemudian warga juga bisa menyimpan di komputer, di HP. Jadi lebih sebenarnya lebih enak sekarang. Kalau dulu disimpan di lemari yang ada kertas security printingnya itu, disimpan di lemari, dipangan rayap, kodanan atau kebanjiran. Tapi kalau sekarang disimpan di komputer, di HP, akan melekat ke kita, sewayah-wayah digunakan, kita tinggal ngeprint, tinggal ngeprint, tidak perlu dilegalisir sebenarnya kalau sudah ada barcode-nya. Iya, karena kapanpun kalau kita butuhkan kita bisa Yeah. gunakan soft file tersebut ya Pak ya, bisa ngeprint sendiri. Jadi kalau warga tidak mendapatkan soft filenya, bisa telepon ke kami, bisa telepon ke kami, nanti akan kita kirim soft filenya. Iya, baik. Nah, itulah salah satu inovasi dari pusat yang ngirit anggaran. Ngirit anggaran. Terus efisiensi. ke depan mungkin anak cucu kita ya, mungkin belangko KTP tidak diperlukan lagi karena pakai digital. Pakai digital. Ya, dari KTP digital nanti kalau sudah nasional, dah seperti dulu waktu kita masih di kabupaten kan ditandatangani camat dan sebagainya. Ini sudah elektronik, ke depan digital. Ke depan ini kan sudah mulai. Sudah berapa ribu yang kita di Jepara, Pak? Ya. Kemarin hanya untuk PNS. Lah, Mbak Nasa sudah apa belum? Ya, belum sih. Nanti deh, jadi ketahuan dong. Ya, makanya salah satunya ini mungkin kebijakan pusat. Kenapa belangko KTP kosong? Ya mungkin karena pengadaannya dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam pikiran saya adalah ini mau memberdayakan KTP yang digital. Jadi masyarakat setelah direkam, belangko tidak ada, pakai suket itu bisa minta digital. Bisa minta digital, KTP digitalnya. Dan sejauh ini masyarakat seperti apa ini Pak Wal? Lumayan Mbak, jadi KTP digital kita ini termasuk yang progresnya cukup cepat. Jadi ada sekitar 2.000 warga yang saat ini sudah memiliki KTP digital. Itu yang ada di data kita ya. Mungkin bisa jadi ada warga Jepara yang tinggal di Kalimantan sudah mendapat KTP digital, itu juga ada. Jadi bisa memperoleh di Kalimantan. Demikian halnya kita juga bisa melayani orang Kalimantan yang tinggal di sini. Jadi kita nggak harus tidak harus pulang ke Kalimantan. Ke kampung kita. Jadi, begitu ya. Keunggulan Siak terpusat tadi seperti itu, Mbak. Oke. Baik, ya. Pak Kadis.
banyak sudah pelayanan inovasi-inovasi pelayanan yang telah diluncurkan begitu. Iya. Ada nggak sih mungkin evaluasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara dengan banyaknya pelayanan administrasi kependudukan yang telah diluncurkan begitu? Betul. Evaluasi sebenarnya masyarakat itu yang pengguna pengguna menyampaikan kita terima untuk evaluasi kinerja inovasi itu. Masukannya apa masyarakat itu. Tapi masukan yang positif, jangan begini. Susah Pak masuknya offline saja. Karena offline itu dulu favorit. Di tahun 2019 ke sana favorit. Mulai jam 2 sudah ada yang antri di Dukcapil. Kemudian ada pandemi, pakai offline semua. Nah itu ya juga keuntungan bagi kita, keuntungan bagi masyarakat, orang usah datang ke Disdukcapil. Bayangkan wong Kerimun teko ning Dukcapil, kapalnya berapa, harus nginep di sini, nanti ke sana, biayanya berapa. Sekarang cuma di genggaman tangan mereka bisa mengajukan dan kita layani gratis. Tidak ada yang susah di Dukcapil Jepara. Semuanya gratis kecuali yang terlambat. Yang terlambat karena aturan Perda itu buatan masuk ke kantong kepala Disdukcapil ya. Perlu masyarakat ketahui biar tidak sudon. Ya, kalau uang denda itu adalah masuk ke kas daerah, melalui daerah. BRI Briva. Briva. Okay. Melalui BRI Briva langsung ke kas daerah. Jadi masyarakat transfer itu bayarnya, Pak. Iya, betul. Nah, kita cuma masuk ke kas daerah. Masuk ke kas daerah. Cuma dapat bukti transfernya. Iya, kita dapat kopi bukti transfernya. Dan tidak kembali ke Disdukcapil, enggak ke apa mana ke kepala Disdukcapil, enggak. Kadang-kadang masyarakat kesuduan, Mas. Itu dikoning di duit. Dan ini memang harus diluruskan begitu ya. Betul. Insya Allah target ini Pak Nggih 1 miliar lebih itu mungkin salah satunya juga untuk membiayai Radio Kartini ini termasuk. Pak. Terima kasih. Tapi kita ini gak cuma-cuma ya ke Mas Bayu. Tapi kita berusaha bagaimana kita meringankan beban masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan kita berikhtiar berusaha selaku bawahan dari Pak Bupati kita sudah memberikan telah staf kepada Pak Bupati respon, Pak Sekda respon sehingga muncul Propam Prolegda 2023 perdanya nanti dibahas. Kalau di awal mungkin pertengahan bisa bebas, tapi kalau tidak di akhir 2023 2004 bisa bebas. Muga-muga itu tidak seperti yang tidak kita angan-angankan. Kita sih berharap secepatnya ya Pak ya itu. Betul. Jadi tidak terlalu lama masyarakat untuk menantikan hal-hal yang mudah yang membuat masyarakat itu jadi wah ini nih kayaknya bebas dan lain sebagainya. Begitu. Harapannya itu makanya pendengar atau masyarakat Jepara nyuwun dukungan doanya, Moga-moga rencana kita itu berhasil membebaskan denda dari keterlambatan administrasi kependudukan. Jadi gratis terus ditambah mburine tis. Tapi jangan disalahartikan ya Mas Bayu, ketika kita sudah mendapatkan kemudahan itu nantinya warga masyarakat pun juga harus disiplin untuk mengurus segala macam administrasi kependudukan begitu yang dibutuhkan. Malah gayung bersambut, Mbak. Kalau denda itu bisa kita hapus, pelayanan yang sampai desa tadi itu bisa maksimal karena warga yang ada di desa yang sudah terlambat aktenya bisa langsung ke desa. Jadi nanti gayung bersambut. Semakin cepat, efisien dan juga memberikan sangat-sangat kemudahan bagi warga masyarakat. Wah, luar biasa ini. Dan jangan takut ya Mas Bayu, karena semuanya kan serba online, Pak. Banyak warga masyarakat kita yang masih ada rasa ketakutan begitu kalau data-data mereka itu tidak aman dan lain sebagainya. Ini bagaimana mengatasinya ini? Jadi kami pernah ada warga yang mengajukan layanan kami. Ini kita warga sing pinter IT, Mbak. Jadi saya sudah ditanya, Mas, Pak, data kami aman nggak kalau kami harus mengupload KK, KTP dan lain-lain. Ya saya balik, Mas, kalau penjenengan utang di bank dengan agunan sertifikat, pernahkah penjenengan tanya
data kami, sertifikat kami aman aman enggak? nggak, gitu. Kita itu negara, Mas. Kita itu negara. Jadi tugas negara adalah melindungi. Baik. Jadi insya Allah data yang penjenengan kirim ke Capil itu aman. Karena SOP kita juga sangat tegas, Mbak, jelas. Jadi kalau penjenengan misalnya, nggih, Mbak Nasa buat skrip siaran, itu bisa disambi nonton YouTube. Iya. Tapi kalau di komputer layanan kami tidak boleh. Oh, tidak boleh. Jadi semua Khusus. operator itu tidak boleh Baik. nyambi nonton YouTube. Karena Oke. apa? Karena kalau nonton YouTube nanti bisa-bisa ada hacker masuk, ada virus masuk, betul, dan betul. seperti itu. Baik. Kemudian laptop layanan tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang dikhawatirkan nanti kalau karena itu isinya data kependudukan seluruh Jepara. Jadi kalau itu sampai, nggih, mohon maaf, nggih, kalau terjadi kecelakaan misalnya laptop diambil orang atau dicuri orang Iya. di rumah, itu bubar kabeh, Mbak, nanti datanya, nggih. Baik. Dan Jadi malah ada Permendagrinya itu, Mbak. Jadi Iya. kami itu sudah tadi disampaikan Pak Kepala Dinas di awal, semuanya sudah diatur, regulasinya jelas dan tegas sehingga kita tidak bisa mengurangi, tidak bisa menambahi tadi. Oke, semuanya sudah ada regulasinya. Nggih, dan insya Allah aman, nggih. patuh dengan regulasi Justru tersebut. kami dan yang aman. pengen kami himbau Iya. warga itu jangan semudah Mudah untuk mudah memberikan untuk memberikan datanya data. ke pihak ketiga, Oke. misalnya ke apa ya, koperasi atau lembaga yang kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, Iya. nggih. Takutnya seperti di salah satu banyak mahasiswa yang saat ini terjerat pinjol ya Pak ya, Nggih, karena kemudian betul, lah untuk itu. memberikan data-datanya Nggih, salah mungkin satu ya, itu salah kerugian satu warga kan itu kerugian. karena sembrono dalam memberikan data kependudukannya. Oke, itu jangan sembrono ya, Kang Mas Makyu ya. Ya, Pak Kadis yang terakhir, Baik. imbauan apa ini Bapak untuk Bapak sampaikan kepada warga masyarakat Jepara agar program-program inovasi pelayanan dari Disduk Capil ini bisa berjalan sesuai harapan. Yang pertama adalah gunakan, nggih, masyarakat kami harap yang pertama tadi tertib administrasi kependudukan diurus secepatnya, gitu, diurus secepatnya, diurus sendiri, ya, diurus sendiri. Kami siap melayani sepenuh hati, ya, dengan hati sepenuh hati. Kemudian bagi warga masyarakat yang sekarang ini kan masyarakat Jepara itu mobilitasnya tinggi. Tiap hari bis yang dari Jepara keluar kota itu banyak sekali. Artinya apa? Dengan sistem yang disampaikan Mas Wayanto, jangan khawatir. Kalau kehilangan sesuatu di Jakarta, lapor ke polisi setempat, polsek setempat, kemudian minta dicetakkan bisa di sana. Artinya apa? Bahwa begitu mudah mengurus administrasi kependudukan, dan kami berusaha membuat inovasi-inovasi itu adalah dalam rangka mempercepat pelayanan. Iya. Manfaatkan itu sebaik-baiknya, ya, Baik. masyarakat Jepara. Sehingga apa? 100% target administrasi kependudukan di Kabupaten Jepara itu bisa tercapai. Amin, amin. Kalau tertib administrasi semua tanpa terkendala. Jangan tinggalkan anak cucu kita dengan keruwetan. Banyak loh Mas yang terjadi karena dulu tidak diurus, orangnya sudah meninggal, akhirnya anak cucu ini jadi korban. Jangan sampai masyarakat kami himbau untuk tertib administrasi kependudukan. Segera diurus, semua gratis. Baik. Tis. Iya. Tidak ada pungutan. Jangan lewat calo. Stop pungli. Betul. Oh. Ini saya memakai pin stop pungli, ini artinya bahwa ini sesuai Stop pungli. di dada kami ini. Ya, jadi kami berusaha memegang teguh ini. Iya. Komitmen kami, integritas kami melayani masyarakat. Baik. Stop pungli ini ada Oke. pungli di Iya. kantor kita. Itu Baik. kira-kira Mbak. Oke. Pak Wah, ada yang ingin disampaikan? Terkait dengan inovasi tadi ada yang terselip terkait kesiapan kita. Kita sudah sangat siap tadi Mbak. Jadi semua inovasi, layanan, aplikasi yang kita luncurkan ini buatan sendiri Mbak. Oke. Tidak ada pihak ketiga. Baik. Kalau pihak ketiga dananya dari mana nih Pak? Aplikasi dari pihak ketiga itu rata-rata 15-20 juta. Lah ini kita buat sendiri. Jadi Oke. tidak usah khawatir, meskipun buatan sendiri insya Allah aman.
insya Allah aman karena kita sudah menggandeng Kominfo, sudah menggandeng akademisi yang bisa ngecek atau mengecek keandalan aplikasi yang kita luncurkan. Jadi, Baik, ya, semuanya aman, terkendali. insya Allah, ya, Dan insya warga Allah, Mbak, masyarakat harus yakin ya Betul. dengan pelayanan yang diberikan oleh Disduk Capil dan juga keamanan data yang ada di Disduk Capil. Mari tertib administrasi kependudukan Kamas Bayu, jangan menunda-nunda ya. Segera karena gratis semuanya tanpa pungli. Ingat Tanpa itu ya. Perkembangan inovasi pelayanan publik ini menjadi satu tahapan penting yang perlu dilakukan agar inovasi pelayanan bisa mendorong percepatan dan berkelanjutan peningkatan kualitas pelayanan bagi warga masyarakat Jepara. Sukses untuk Disduk Capil Kabupaten Jepara. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Dinas Disduk Capil yang siang hari ini sudah hadir bersama kami, Pak Abdul Syukur, dan juga Pak Kabid Piak, Pak Wahyanto. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan ya Pak ya, dengan Ya, tema yang berbeda insya Allah. tentunya. Pokoknya untuk masyarakat kapanpun nanti malam siaran saya siap. Nanti Yang ya, penting Bu. ini ya, doanya tadi yang saya mohon, Oke. doanya agar ke depan, tahun depan atau Baik. tahun 2023 bisa bebas dari denda. Iya. Doakan kami ya. Karena ini ikhtiar baik, kita doakan bersama-sama ya Kamas Mayu. Semoga saja bisa secepatnya terrealisasi. Betul. Ya Pak Kadis ya. Oke, Nasya harus pamit undur dari hadapan Anda, Kamas Mayu siang hari ini. Terima kasih banyak Anda sudah bersama kami dalam dialog interaktif bersama Disduk Capil Kabupaten Jepara. Semoga saja bermanfaat. Selamat siang, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamas Bayu. Tadi Anda sudah simak ya dialog bersama Disduk Capil Jepara dengan tema inovasi pelayanan Disduk Capil Kamas Bayu. Dan